Halo, selamat datang di video kali ini. Ini video tambahan untuk bacaan pekan yang sedang berlangsung sampai dengan tanggal 15 Juni tahun 2025. Seperti biasa, ambil hanya jika resonate dan silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan ini. Ada dua hal teman-teman yang sekarang yang niatan saya membuat video ini adalah memberi kejelasan, memberi tambahan informasi terkait dua hal. Pertama tentang peran dari divine feminine, dimana sekarang divine feminine itu seperti naik ke atas karena kita kan masuk ke Jupiter yang di Cancer. Di situ divine feminine akan naik. Nah, pemahaman tentang divine feminine tentu saja kan ada kaitannya dengan divine masculine. Itu di satu sisi banyak membantu kita semua untuk lebih paham tentang peran kita. Tetapi di sisi lain kadang-kadang konstruk atau ide, gagasan tentang divine feminine dan maskulin yang ada di kepala setiap orang itu bisa berbeda-beda. Sehingga justru menjadikan benturan atau ketidaksepakatan dalam kita menempatkan diri gitu ya. Itu pertama. Kenapa begitu juga karena pada saat ini ya tadi selain Jupiter, Merkurius masuk ke Cancer dan bulan yang berada di Capricorn, ini chart yang saya ambil buat now itu sekarang oposisi dengan Jupiter. Dan kalau pasangan suami istri itu kan biasanya digambarkan dengan Jupiter dan bulan, dan karena ini oposisi sehingga kemungkinan untuk terjadi disharmoni atau diskordan atau tidak terjadi kesepakatan antara peran laki-laki dan perempuan ada kemungkinan besar setengah terjadi. Dan video ini dimaksudkan untuk memberi pencerahan kalau memang dipakai tentang konsep tentang feminin dan maskulin, khususnya untuk feminin yang pada saat ini sedang menjadi topik bahasan. Nah, selain itu, dengan transisi yang begitu cepat, rapid banget, dan terutama setelah bulan purnama di Sagittarius tadi malam ya, lihat bulannya bulat sekali dan dekat dengan kita, jadi benderang. Yang saya lihat benderang di tempat saya melihat, itu akan terjadi transisi yang besar sekali, transformasi atau transformasi, saya lebih menyebutnya transformasi karena akan ada perubahan yang besar. Dan kalau sudah pernah kita bahas sebelumnya, ada splitting timelines, ada collective awareness ya, aktivasi kolektif DNA dan lain sebagainya, maka kita bisa membayangkan bahwa ke depan itu sama sekali tidak bisa menjadi linear dengan perencanaan yang ada sekarang. Dan ketika semua berubah dan kita belum tahu area ke depan, maka kita harus lebih banyak belajar tentang let go. The point is kita belajar let go. Kemarin juga kita udah bicara tentang ego yang diruntuhkan. Kemudian bicara tentang alasan yang salah. Jadi bayangkan kalau misalnya ada pasangan ya, pasangan suami istri udah berjalan lama, tapi ini kita ambil dari drama-drama aja ya, jadi supaya tidak langsung gitu ya, tetapi kita bisa membayangkan cerita utuhnya. Adalah ketika awal memang motivasinya adalah untuk main tanda petik, bercanda. Artinya tidak serius, dan ternyata dengan perkembangannya gitu ya, misalnya dengan betting gitu, apa sih istilahnya, ya betting, kalau aku bisa dapetin dia gitu ya, aku menang gitu, misalnya dia betting dengan temannya dan memang betting dan dia dapat, tapi pada saat proses itu dia menyadari bahwa dia benar-benar sepenuhnya jatuh hati. Pada satu saat ketika pasangan itu tahu bahwa dia hanya mendekati dirinya hanya untuk betting, itu kan ada perasaan luka sangat dalam. Apa yang bisa kita prediksi kemudian bahwa mau nggak mau rasa marah, perasaan ditipu dan merasa tidak 100% disukai karena kan awalnya motivasinya salah gitu, hanya untuk betting aja. Itu pasti kan harus break up dulu. Apapun bentuk dari break up, seberapa lama pun periode break up-nya,
harus mulai baru, harus mulai lembaran baru bahwa oke, saya ternyata yang jelas nomor satu harus ada permintaan maaf. Yang kedua ada pemberian maaf. Yang ketiga ada kesepakatan untuk mulai lagi dengan pola yang baru. Yang berikutnya keempat ada pengembangan trust yang baru. Itu prasyarat untuk bisa masuk ke periode berikutnya ketika pasangan itu tidak pecah. Kalau misalnya itu tidak bisa dilewati 4 prasyarat itu, maka mau nggak mau kan memang harus runtuh dulu. Dan berapa lama runtuhnya? Mungkin bisa cuma 2 menit, 1 jam barangkali, itu pakai diskusi 1 jam. Atau bisa sampai 30 tahun. Who knows gitu kan. Tapi proses itu mau nggak mau harus dilewati. Nah, yang kedua, ketika kita membuat perencanaan, saya di dalam pekerjaan yang lalu banyak melakukan tugas perencanaan. Setiap kali perencanaan di otak manusia, itu selalu berdasarkan pengetahuan pada saat itu. Kalau saya membuat perencanaan pada tahun 2020 gitu ya, untuk satu, kalau saya kebetulan kesehatan masyarakat, untuk satu, katakanlah penyakit, apa yang akan terjadi, epideminya bagaimana ke depan. Itu saya akan menggunakan data-data tahun 2020 untuk bisa memperkirakan tahun 2030. Itu kan biasa dilakukan, dan semua proyeksi ekonomi dan lain sebagainya itu juga melakukan hal yang sama. Tetapi sepanjang jalan dari tahun 2020 sampai 2025, apakah masih sama? Nggak sama kan? Oleh sebab itu, ketika saya membuat perencanaan tahun 2020, itu gunanya ya untuk pada saat itu sendiri untuk mempersiapkan kesiapan dari semua pihak yang dibutuhkan untuk penanggulangan apapun masalah yang kita hadapi. Tetapi kita nggak bisa membayangkan bahwa ternyata pendanaan itu datangnya dari mana, apakah dari pemerintah, apakah dari luar negeri, dan lain sebagainya. Saya ngomong hanya untuk menjelaskan bahwa kadang-kadang kita nggak tahu di tengah jalan ketika merencanakan sesuatu bahwa akan ada modalitas baru, seperti misalnya penggunaan YouTube gitu ya, atau penggunaan TikTok. Ternyata yang lebih populer TikTok, sehingga untuk bisa meningkatkan kewaspadaan orang terhadap tadi ya penyakit tertentu itu akan lebih baik gitu. Misalnya saya bicara tentang pekerjaan saya. The point is, sekarang dalam masa transformasi itu kita nggak tahu ke depan mau apa, karena bentuknya sendiri setelah timeline shifting ini nobody knows what. Kita harus punya kebesaran hati untuk let go. Dan dengan perubahan atau transformasi ini, dengan aktivitas dari kesadaran, itu kita diminta untuk memilih kita atau kembali ke zaman tanda petik slavery, yaitu jadi kita semua melakukan sesuatu karena tekanan, karena keharusan. Di era baru ini kita akan muncul sebagai creator. Sebagai creator berarti kita menjadi inisiator untuk hal yang baru. Nah, yang hal baru kan belum ada benchmarknya, belum ada yang sebelumnya. Dan oleh sebab itu, di posisi di mana kita terpilih jadi pihak yang membuka jalan, tim advance untuk situasi kita ke depan, maka kemampuan kita untuk lebih mudah beradaptasi, lebih kuat hati, lebih resourceful untuk mencari apa yang bisa menjadi jawaban dari sekitar kita yang paling dekat untuk segera memecahkan masalah itu, tidak stuck dengan masalah emosi, tidak stuck dengan masalah katakanlah ide, kreativitas. Nah, oleh sebab itu barangkali di sini saya akan membuka itu tadi poinnya, dan ini dasarnya adalah astrologi. Oke, kita akan mulai dari Goddess Power Oracle ya, 3 kartu, karena memang sepertinya divine feminine ini yang memang menjadi
fokus dari kita, menjadi tema utama dari bacaan kali ini. Nomor 1, Makila the moon, exactly the moon. Ini Cancer, pengaturnya Cancer. Jadi kembali lagi, the moon itu adalah tokoh ibu kita. Dia adalah diri kita. Kalau ke perempuan ya, kalau laki-laki dia adalah tokoh ibu dan tokoh istri. Tokoh anak juga, anak perempuan. Tapi the point is, di sini kita membutuhkan satu keharmonisan untuk kita mengedepankan feminin pada saat ini. Apa yang disebut dengan feminin? Yang nomor 1 kita perlu ketahui adalah feminin itu bukan hanya gender, jenis kelamin, tetapi juga energi. Ya, dan divine feminin artinya energi, dan itu representasikan the whole feminine ID adalah the moon, karena Venus itu memang feminin, jelas feminin, tetapi dia merepresentasikan apa? Kenyamanan, seksualitas, rasa suka, cinta, hubungan. Bukan itu kan? The moon, the real divine feminine adalah the moon. Dan ini langsung dari kartu pertama. Nah, kalau kita bicara dengan energi itu adalah feminin, itu adalah nurturing. Yang kedua adalah manajemen. Yang ketiga adalah harmoni. This is very important buat kita, feminin. Jadi, 1, nurture diri kita, nurture orang, pelihara ya, pelihara diri kita sendiri. Pelihara tidak hanya fisik kita, tapi juga emosi kita dan spiritualitas kita. Sehingga memang kalau divine feminin, karena divine masculine itu lawannya, ini supaya tidak bingung. Divine masculine adalah competitiveness, protection. Nah, manajemen itu feminin. Jadi kalau pembagian kerja, manajer itu feminin. Maka kita yang punya tugas sekarang, laki, perempuan, siapa aja, memanage situasi kita ke depan. Itu tugas utama kita, ya, semua orang. Tidak hanya perempuan, tetapi emang karena divine feminin ini sedang menjadi tema utama, kayak kita diingatkan, manage yourself, manage people who you love gitu ya. Dan ini termasuk memanage perasaan kita. Apa sih cinta itu ya? Karena kompetitif ya, divine masculine kompetitif kan, itu nggak sama responnya dengan tadi love. Walaupun itu datangnya dari love, tapi ekspresi dari kompetitif itu bukan love. Coba bayangkan kita punya pasangan yang sangat kompetitif gitu ya, capek, pasti nggak akan bisa bertahan lama gitu ya. Yang kedua, romantic love, Aphrodite. Nah, Aphrodite ini Venus. Jadi feminin yang membawa kebahagiaan, rasanya itu. Terus kemudian satu lagi, devotion, Parvati. Devotion. Jadi energi feminin itu sangat dibutuhkan karena di situ ada pengorbanan yang sifatnya adalah detail. Jadi bukan berarti maskulin nggak ada pengorbanan, jelas dia kompetitif kalau dia harus di luar jadi security ya, security. Jadi yang namanya, katakanlah ini satu perusahaan gitu ya. Saya lagi ngomongin energi, bukan jenis kelamin. Yang mengatur jalannya perusahaan itu adalah energi feminin karena dia adalah manajemen. Tetapi untuk dia bisa berjalan dengan maksimal perusahaan itu, keuangannya bagus, pencatatannya bagus, kreativitasnya juga bagus, itu di luar harus secure. Yang di luarnya ini adalah divine masculine. Divine masculine ada untuk memastikan divine feminin bisa berjalan dengan lancar. Jika proses ini, jadi prosesnya tadi itu perlu dilindungi, termasuk katakanlah CEO-nya adalah divine masculine karena akan ada kompetisi dari perusahaan lain, maka memang divine masculine itu harus melingkupi divine feminine.
ya. Oke, yang kedua dari Earth Magic, ini juga 3. Let's see, 3 kartu. DNA, karma, gambarnya seperti ini. Kalau ini kan gambar ular kundalini. Ini juga pilar. Pilar tuh ya kita, pilar. Dari bawah sampai atas. Cakra kita kan satu garis. Karma. Karma artinya adalah seberapapun kita di lingkungan yang penuh dengan cinta dan pemaafan, tapi keseimbangan itu adalah wajib. Jadi kalau kita masih dalam proses pemaafan, ya, just trust me, karma is real. Beri maaf, kembalikan lagi kepada Yang Maha Kuasa. Kita sebagai pribadi, kita lepas dulu dari semua penderitaan tersebut. Kalau kita berpikir tentang orang yang menyakiti kita, kembalikan lagi ke atas. Maafkan dulu, healing hati kita, dan percaya bahwa karma is real. Saya kebetulan juga dikasih kesempatan dari sepanjang kehidupan saya. The chosen one, you are too, gitu ya. Pasti akan banyak menerima masalah yang membuat hati kita hancur. Kelebihannya saya ya adalah setiap kali ada orang yang saya bisa identifikasi itu punya pengaruh pada hati saya, itu mereka langsung dapat di depan mata saya. Sehingga kalau memang ada yang melakukan hal tersebut lagi kepada saya dan saya nggak lihat secara langsung, saya hanya percaya bahwa no matter what, apa yang dilakukan kepada saya, dia menerima 100% persis seperti yang saya rasakan. Believe that. DNA itu karena semuanya memang sudah ada catatannya. Yang kedua, ceremony invocation. Ini ada altar ya. Ada altar. Ini di luar dari semua seremoni ritual keagamaan ya. Semua keyakinan kita, semua proses ini memang ada ritualnya. Ritual itu ada yang standar, ada yang lebih individual. Karena bagaimanapun juga ritual itu is something between kita dengan universe. Jadi barangkali nanti kita juga perlu belajar, kalau buat dari saya sendiri, yang lebih penting di sini adalah kita mulai belajar lebih mendalami lagi ketenangan diri, quiet your mind, dan kita semakin fokus untuk niteni ya istilahnya saya, perkembangan dari cakra kita. Karena memang ini saatnya. Yang ketiga, effortless. Kayaknya kan semua yang saya bicarakan tadi suka, dan saya juga struggling, tapi juga pada saat yang bersamaan saya seperti selalu mendapat penguatan bahwa yang kita perlu lakukan pada saat ini adalah just be you. Ketika kita memilih diri kita sendiri dibandingkan dengan tekanan-tekanan masyarakat, itu langsung dapat kling gitu ya. Semua yang sukar, yang rasanya itu perjalanan yang tidak bisa kita capai, not attainable, kalau kita just be yourself, percaya selalu ada jalan untuk kita sampai ke sana dengan pembimbingan itu pasti datang, effortless. Jadi don't stress yourself out so much, just be you, just choose you yourself. Kalau ini dari Lenormand, 3 kartu juga, dan ini juga tidak ada past, present, future, hanya untuk membuat kita berdiskusi tentang artinya. Love. Jadi
Ini termasuk di bulan purnama di Sagittarius itu juga open portal for your soulmate, love soulmate gitu ya. Biasanya saya selalu menekankan bahwa semua soulmate itu bisa berperan sebagai orang yang dicintai atau sebaliknya gitu ya. Tapi tujuan akhirnya soulmate selalu untuk pembelajaran dan meningkatkan frekuensi kita. Cuman kayaknya sekarang juga berkali-kali datang ke saya, this is a love, this is a real love is coming to you. How do you know that? Jadi kalau setiap individu, setiap being itu adalah cahaya. Cahaya itu selalu ada gravitasinya. Yang namanya soulmate, gimana pun caranya akan ada daya tariknya. Pasti akan dicarikan jalan sampai dia ketemu. Just trust that. Kemudian yang kedua, iya, ini temen kan papi ini, ya. Ini tidak ada agresivitas di sini, tapi dia adalah tokoh yang sebenarnya kuat, tetapi kekuatan itu untuk pertemanan. Yang ketiga, bulan lagi keluar. Semua ada divine timingnya, divine masculine, divine feminine, divine timing. Ini kartu yang ini. Ini saya ambil satu aja. Ini seperti gambar Rorschach ya. Rorschach itu tes psikologis. The moment I realign with love, clear direction is presented to me. Ya. Ini ada satu lagi istilah alignment, bahasa Inggris alignment, sejalan, searah, harmonis. Nah, apa yang disebut dengan alignment? Jadi dalam manifestasi ada 3 step. Yang pertama adalah intensi. Intensi itu harus konsisten. Apa yang saya pikirkan, saya yang ucapkan, saya rasakan, tindakan saya itu aligned. Jadi intensinya itu semuanya, dan semuanya itu in alignment, baru manifestasi itu bisa berjalan. In alignment tidak hanya konsistensi dengan diri kita, tetapi dengan realitas kita. Karena kalau dia jauh dari realitas kita, it will take time. Dan untuk beberapa itu akan menjadi alasan untuk frustrasi. Dan oleh sebab itu, alignment itu kita selalu minta lebih tinggi ya. Karena kan pasti kan gaps antara yang diinginkan sama yang belum ada kan, sama yang ada sekarang. Jadi gapnya itu. Tapi tetap selangkah demi selangkah. Itu yang saya pelajari kemarin. Kemudian dari Soul Journey bisa 3. Yang pertama, service, I feel good when I can help others. I feel good when I can help others. Dan ini juga tapestry geometrical, itu ya, figures. Karena apa kita in service? Karena sebenarnya kita fokus ke diri sendiri, tapi kita tetap berjalan bersama dengan like-minded people kita. Dan itulah servisnya, kita datang dari situ, saling membantu. Dan ini yang sedang saya lakukan sama-sama. Pride, I love myself and I see myself in everyone. Ini sama ya, bentuknya adalah geometrik, sacred geometrik, termasuk seperti ini, tapestry namanya, pride. Jadi love yourself first. Ya, itu juga kemarin udah keluar. Kalau ada situasi yang menekan, nomor 1 kita bedakan dengan apa ya, egois. Tapi yang jelas supaya kita bisa membantu orang lain, nomor 1 kita harus membantu diri kita sendiri. Guilt,
This is so hard ya semua ya. Dan kayaknya guilt ini masih sangat ke depan ya, sekarang sangat menonjol. Apapun yang dirasakan, guilty feeling itu masih menjadi motor dari emosi kita pada saat ini. Dan oleh sebab itu, sekarang diomongin supaya kita lebih paham apa yang membuat kita merasa bersalah, apa yang membuat kita merasa tertekan. Dan kita perlu untuk menemukan cara keluar dari guilty feeling ini. I release any belief that no longer assists in my soul growth. Jadi kalau dari sini, kebanyakan guilty feeling itu dari ide, dari pemahaman bahwa yang kita lakukan itu adalah salah. Berarti kan yang perlu kita ingat, jadi kita counter pikiran tersebut, karena datangnya dari pikiran, dari thought, adalah kita tidak pernah sendiri. Selalu semua itu nggak ada kejutan ya, semua ada di depan kita. Guilty feeling termasuk salah satu pembelajaran yang memang ditempatkan di depan kita. Jadi jangan salahkan diri kita sendiri terus-terusan. Belajar bahwa kita itu adalah satu titik di antara web, antara network yang besar. Dan begitu kita punya guilty feeling, pasti kan arahnya karena kita ingin bergerak. Gerakan kita akan punya ripple, punya pengaruh karena itu web tadi ke tempat lain. Jadi kita diberi guilty feeling adalah untuk mulai menggerakkan satu movement ripple yang akan sampai pada titik di mana nanti hasil akhirnya adalah untuk membantu kita semua. Ini dari healing mantra. Oke, ini satu aja. Demystifying the darkness. My shadow shows me where my love needs to be sent. Iya. Ini kayaknya deket sama guilty feeling. Terkait dengan shadow-nya kita. We have to work with our shadow. Demystifying the darkness. Jadi kita mengenali shadow-nya kita, kemarahan kita, keinginan yang agresif kita. Ya, karena kalau kita larinya ke divine feminine, untuk kita bisa optimal tadi membuat perencanaan, pengorganisasian dari satu kreativitas, misi kreativitas, maka kita harus bisa membebaskan diri dari shadow worknya kita, termasuk yang paling berat dalam situasi ini adalah dengki, envy, jealous. Nah, di sini my shadow shows me where my love needs to be sent. Jadi kalau kita merasa jealous tadi, itu salah satu, bisa yang lainnya juga. Jealous, apapun yang membuat kita jealous itu kita harus sapu, kita harus siram cinta di situ. Supaya jealousnya kita bisa seimbang lagi dan tidak mengganggu perjalanan kita. Oke, yang ini dari Angel. Ini barangkali kita juga bisa ambil 3 kartu, kita ambil maknanya saja, baru nanti terakhir ditutup dengan yang seperti biasa 4 kartu. Knight of Air, gambarnya seperti ini. Knight of Air, intelligent, decisive, idealist, tireless. Ini embodiment dari kita ya, kita yang memang mengedepankan intelektual. Events that occur with great speed, take time to carefully review your option, creative solution ya. Kalau ada masalah jangan berhenti. You are genius. Trust me. You know what to do.
kalau kita menggunakan semua kemampuan intelektual kita. Five of Water. Five of Water itu biasanya ditandai dengan ada 3 yang jatuh, ini kan 3, tapi kita masih punya 2. Kita jangan fokus ke yang sudah lewat, the past is in the past. Kalau udah tumpah ya sudah, let go. Let go. Belajar untuk let go, yang udah nggak ada, yang nggak ada. Tapi kita masih punya yang ini. Kita cherish yang 2. Things not turning out the way you'd hope, not seeing the positive in situation, crying over spilled milk. Ya. Satu lagi, let go. Sekarang lagi belajar let go. Just trust me. Rasanya sebel banget, nyesek banget kan? Let go. Yang nyesek banget, let go. Two of Air. Being unable or unwilling to make a decision, stalemate, pretending there is no problem. Ini stuck. Kayaknya ini memang 3 kartu dari deck yang ini menggambarkan satu, kita sangat fokus pada logika, which is kemudian kita jadi stuck karena kita yang dipikirin hanya yang udah hilang, dan kemudian kita masih dwelling dengan perasaan sebel dan belum mau move on. Oke, sekarang terakhir Animal Totem ini tarot ya. Saya akan ambil 4 untuk menutup bacaan kali ini. Situasi, Queen of Cups. Ya, kita mencintai diri kita mencintai semua, dan kita fokus pada hal-hal yang kita cintai. Challenge, The Chariot. Kita maunya menang, memang maunya menang, jadi kita nggak bisa let go. Itu challenge-nya, kita nggak bisa let go. Sarannya apa? Ada sarannya 3 kartu. Yang pertama adalah King of Pentacles ya, being protective untuk keuangan kita. Nine of Pentacles, apapun yang kita proteksi di luar sana dari kekuatan luar, yang ada di dalam itu sudah cukup untuk kita. Jadi apa yang kita punya kita proteksi, tapi nggak usah greedy keluar. King of Swords ya, gunakan semua strategimu untuk memenangkan apapun perjuangan tersebut. Jadi sarannya ada 3, outcome-nya Six of Pentacles, bahwa kita tuh mampu, kita sebenarnya posisi yang mampu memberi. Kalaupun kita sedang lagi agak kering sedikit, akan ada yang membantu kita. Just trust me, let go. Terus konektivitas kita terus nggak pernah berhenti untuk menjadi satu, berkomunikasi setiap saat dengan angels kita, dengan yang maha kuasa, dengan siapapun, dengan leluhur kita, whatever ya. Percayalah, di setiap langkah kita nggak pernah ditinggal sendiri. Kalau kita dalam masalah, kita akan selalu dibantu. Oke, Wanita Indra dari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.